Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di YouTube channel aku di Puspita's Diary. Hari ini aku seneng banget karena akhirnya aku nongol lagi ya setelah sekian lama aku biasanya bikin video, tapi aku nggak ngomong langsung, melainkan aku kayak voice over gitu, jadi kayak pengisi aja. Tapi aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak ngobrol, nggak ngajak ngobrol langsung gitu ya. Jadi hari ini aku seneng banget karena aku balik lagi dengan seperti biasa aku bikin video ngobrol bareng sama kalian. Dan hari ini aku akan membahas mengenai cleansing oil dari Something guys. Kenapa aku bahas? Karena aku tertarik banget untuk diskusi sama kalian dan aku takjub dengan hasilnya guys. Jadi di sini aku jelaskan dulu ya, kenapa kok aku pilih cleansing oil dari Something dan kenapa sama cleansing oil aku sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya udah pernah ngikutin aku, video aku sebelumnya pasti udah tahu banget kalau aku tuh suka banget ya sama cleansing oil dari Hada Labo. Kayak udah temen baik banget gitu ya, karena memang aku cocok banget sama itu dan harganya juga super affordable gitu. Nah, kenapa aku nyobain Something ini? Karena ini menurut aku lumayan viral, banyak banget di antara mereka cobain produk ini tuh katanya bagus banget di mereka. Terus memang cocok banget untuk kulit kering, kulit sensitif, apalagi yang skin barriernya pun juga lagi rusak karena memang ada salah satu ingredientsnya yang bisa memperbaiki skin barrier yang rusak gitu guys. Jadi aku sangat tertarik di sini gitu. Akhirnya aku mencoba dan ya aku ternyata kurang cocok guys sama produk ini. Aku juga kaget karena nggak sesuai sama yang dibilang sama orang-orang. Jadi di sini perlu digarisbawahi ya guys, karena tidak semua produk yang bagus itu pasti cocok di kulit kita. Jadi memang kalau skincare tuh memang harus dicobain dulu gitu ya. Dan di sini akan aku bahas dulu mengenai ingredientsnya dulu, lalu klaim dari produk ini dan hasilnya di aku kayak gimana gitu ya. Jadi guys, pertama kali aku beli produk ini bentuknya seperti ini. Ini aku beli dengan ukuran yang 40 ml. Kenapa? Karena memang ini pertama kali produk baru yang aku cobain dari cleansing oil Something. Jadi aku pastinya nyobain yang kecil dulu supaya nggak mubazir kalau misalkan ini nggak cocok di aku. Dan ternyata memang nggak cocok guys. Padahal sih aku sangat berharap ini cocok di kulit aku ya, karena memang klaimnya bagus, ingredientsnya juga bagus, sesuai dengan yang aku butuhkan gitu. Jadi aku harap sih cocok, tapi ternyata nggak juga gitu guys. Dan untuk harganya sendiri, kalau nggak salah aku beli di Shopee ya, kalau nggak salah ini harganya itu 40 ml 89.000 segini gedenya. Ukur sama telapak tangan aku segini, lumayan kecil ya guys. Dan menurut aku harganya memang 2 kali lipat dari Hada Labo yang biasa aku pakai. Dan ini ada dua ukuran ya, yang satu 40 ml, yang satu yang 100 ml. Dan ini bentuknya aku buka dulu ya. Dia tuh ini plastik ya, botol plastik, bukan botol beling, alias ini plastik. Bentuknya kayak gini. Sini aku buka seperti ini. Jadi ini bagus ya, ada kayak penutupnya gini dan harus dibuka dulu. Nah kayak gini, supaya dia nggak gampang tumpah gitu guys, dan dia higienis, menjaga kehigienisan produk. Jadi kalau udah selesai tinggal tutup aja, jadi dia nempel gitu tutupnya kayak gini. Dari segi packaging aku suka karena dia memang bagus gitu packagingnya, nggak neko-neko, warnanya juga suka aku. Dan di sini lengkap guys. Jadi kalau misalkan beli itu di sini nggak ada kotaknya, langsung bentuknya kayak gini. Dan dalam kemasannya ini tuh sudah lengkap banget, mulai dari ingredientsnya, lalu juga klaimnya di sini kayak non-comedogenic, hypoallergenic, dermatologist tested, cara pemakaian, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Nah kayak gitulah pokoknya, ingredientsnya juga lengkap banget di sini. Jadi menurut aku ini bagus aja gitu loh guys, produknya tuh bagus gitu ya. Dan aku tidak mengklaim kalau produk ini kalau nggak cocok di aku pasti jelek, itu enggak loh ya. Tapi ini memang bagus banget produknya, dari segi packaging sama dari segi ingredientsnya tuh bagus. Dan menurut aku dia teksturnya nggak terlalu kental, walaupun dia oil. Dia itu kalau misalkan dibandingkan sama baby oil tuh lebih kentalan baby oil gitu guys. Dan kalau aku bandingkan sama Hada Labo yang biasa aku pakai juga lebih kental yang Hada Labo ketimbang yang ini. Jadi menurut aku dia itu lebih cair dan kayak air gitu. Dan gampang banget untuk diaplikasiin di wajah aku sejauh itu, dan gampang banget untuk kayak bikin kulit tuh kayak ringan gitu. Jadi kayak cepet banget untuk ngebersihin sisa-sisa dari sunscreen yang aku pakai sepanjang hari gitu. Jadi aku pakainya ini cuma pada malam hari. Kalau pagi hari misalkan aku nggak pakai sunscreen sebelumnya, misalkan aku bangun pagi langsung mandi gitu, biasanya aku single cleansing gitu guys. Jadi aku langsung pakai facial wash, nggak pakai cleansing oil. Tapi kalau malam pasti aku pakai cleansing oil, karena kan aku pakai sunscreen mulai dari pagi sampai jam 6 sore itu pasti kan aku apply sunscreen terus. Jadi otomatis aku pakai double cleansing oilnya tuh ya Hada Labo itu, dan aku kemarin nyobain ini. Dan
Waktu aku nyobain sih biasa aja ya guys, enak banget dipakainya. Terus waktu dibilas pun bekas raupnya itu warnanya putih gitu ya. Jadi memang dia sama banget kayak cleansing oil Hada Labo. Jadi habis dibilas itu dia tidak meninggalkan residu berminyak sama sekali di muka aku. Muka aku rasanya kayak enteng aja gitu guys. Habis itu kayak nggak ada ngerasa greasy sama sekali ya, biasa aja gitu guys. Dan habis itu aku cuci muka pakai facial wash dengan menggunakan CeraVe yang seperti biasa aku praktekkan ke kalian gitu. Dan setelah itu seperti biasa aku tuh nggak langsung pakai skincare guys, melainkan aku sholat dulu. Waktu itu aku taraweh dulu kan, terus lumayan lama ya jarak antara aku cuci muka sama aku pakai skincare. Jadi aku kayak melakukan aktivitas misalkan kayak sholat dulu, berdoa dulu, ngobrol sebentar sama anak aku, baru aku pakai skincare. Dan di proses itulah aku ngerasa kayak kering banget muka aku guys. Tiba-tiba kayak kering banget gitu. Kenapa kok bisa kayak gitu aku juga bingung. Dan akhirnya aku menelaah lagi ingredients serta klaim dari produk ini. Jadi akan kita bahas dulu dari segi ingredientsnya ya guys. Jadi di sini ingredientsnya itu ada cuma 8 ingredients, which is good karena menurut aku kulit yang sensitif, kulit yang iritasi, apalagi pernah mengalami skin barrier yang rusak, itu sangat penting untuk memilih skincare yang ingredientsnya nggak terlalu macam-macam alias yang sedikit aja gitu. Dan ini menurut aku 8 itu udah sedikit banget sih guys, karena menurut aku 10 aja udah dikit, apalagi ini cuma 8 gitu. Dan ingredientsnya itu bagus-bagus dan memang sangat mendukung untuk kulit yang sensitif dan yang kulit kering gitu guys. Aku akan cantumkan di sini beberapa ingredients utamanya ya. Ada squalane yang mana dia tuh juga sangat bagus untuk melembabin kulit, juga tidak membuat kulit tertarik. Sebagai antioksidannya dapat mencegah kerusakan kulit dan menjaga kulit tetap kenyal dan awet muda. Dan menurut aku memang waktu dipakai itu nggak ada kesan ketarik sama sekali sih guys. After pemakaian mungkin iya di kulit aku guys. Jadi kulit aku memang agak ketarik setelah pakai ini. Jadi kayak mengkilap gitu kulit aku. Kesannya kayak kering banget gitu kalau di aku ya. Hydrogenated Olea Europea Ansaponiva Viables, aku nggak tahu bacanya kayak gimana. Intinya adalah dia menutrisi kulit, antioksidan dan melembabkan kulit kering dan sensitif. Lalu selanjutnya ada sunflower seed yang mana bisa melembabkan kulit sebagai antioksidan yang kuat untuk melindungi kulit dari stres eksternal. Lalu juga bisa membantu untuk memperbaiki skin barrier, membantu proses regenerasi sel kulit, lalu menjaga elastisitas dan membantu mencegah pembentukan garis halus. Jadi di sini klaimnya bagus banget ya dari beberapa ingredientsnya. Nah, di sini juga ada manfaat atau kelebihan dari produk ini. Yang pertama adalah meluruhkan seluruh kotoran, sebum berlebih, waterproof makeup dan sunscreen. Jadi ini juga bisa sebagai penghapus makeup yang waterproof serta sunscreen. Jadi memang bisa membersihkan secara total gitu ya guys. Lalu yang kedua adalah menggunakan teknologi Michelle yang mampu mengikat kotoran dan berubah menjadi milky texture. Yang aku bilang tadi habis aku bilas pakai air bersih, jadi airnya diwarna kayak warna tajin, warna putih gitu, sehingga menjadikan kulit bersih tanpa meninggalkan residu berminyak sama sekali, yaitu benar banget. Lalu menggunakan natural oil yang sifatnya less comedogenic dibandingkan dengan mineral oil. Selanjutnya tidak ada efek stripping pada kulit, dan yang terakhir pembersih yang lembut tetapi mampu mengangkat kotoran dengan sangat baik. Kalau menurut aku memang ngerasain kalau bisa bersihin muka aku secara maksimal, kerasa banget kulit aku jadi kayak lebih ringan gitu loh. Cuma efeknya memang kering banget di kulit aku guys, dan bikin kayak mengkilap gitu. Sayangnya sih itu aja. Dan memang aku telaah lagi kalau kelebihan utamanya di sini juga bisa mengurangi sebum berlebih. Nah, ini sebum berlebih di sini tuh kayak aku ngerasa kulit aku kan gak berminyak sama sekali ya. Kulit aku tuh normal to dry ya guys. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kulit aku tuh normal to dry. Jadi kalau misalkan sebum berlebih sih enggak sama sekali, minyak berlebih juga enggak sama sekali. Jadi karena dia ini bisa mengontrol sebum yang berlebih, jadi mungkin jatuhnya di kulit aku jadi kayak kering banget gitu loh guys. Jadi di sini perlu digarisbawahi, walaupun dia itu cocok untuk semua jenis kulit, gak semua kulit juga cocok sama produk ini guys, termasuk kulit yang kering. Jadi kan ini fokusnya kulit kering dan sensitif ya, persis banget sama kondisi kulit aku, tapi ternyata gak selalu cocok di kulit yang seperti itu, termasuk kulit aku guys. Dan sekarang aku memang lagi fokus banget pakai cleansing oil ketimbang micellar water, karena aku juga pernah bilang ke kalian bahwa micellar water di kulit aku jatuhnya itu kering banget dan bikin iritasi. Jadi makanya aku sekarang lebih fokus untuk menggunakan cleansing oil ataupun cleansing balm. Dan ternyata nggak semua cleansing oil itu juga cocok di kulit aku guys. Jadi di sini balik lagi ya, kalau skincare itu sebagus apapun memang harus dicobain dulu. Even kulit kita tuh sama, terkadang reaksi produk itu berbeda juga di kulit kita masing-masing, itu pasti beda banget guys. Dan kerennya lagi, produk ini juga bisa digunakan sejak umur 11 tahun. Jadi sebenarnya ini tuh sangat
ramah untuk kulit yang masih muda-muda gitu ya. Jadi nggak masalah kalau misalkan usia kalian masih 11 tahun, bisa banget pakai produk ini. Udah deh kayak gitu, terus akhirnya kulit aku kering banget dan aku kaget ya guys. Setelah kering kayak gitu aku kan langsung pakai rangkaian skincare aku yang ngelembabin kulit aku itu, dan aku pikir itu permasalahannya cuma selesai di situ aja, dan ternyata enggak guys. Jadi besok paginya aku tuh mengalami yang namanya jerawatan. Aku juga kaget kok bisa sampai jerawatan kayak gitu, dan bikin kulit aku kayak lebih bertekstur apalagi di daerah sini. Jadi for information aja, kalau misalkan dari seluruh permukaan wajah aku ini yang paling bagian keringnya itu adalah bagian kening aku. Jadi kalau misalkan nggak cocok sama produk yang bener-bener bikin kulit aku tuh kering banget, jadi yang pasti bereaksi duluan itu adalah kening aku. Jadi pada saat itu ada jerawat di sebelah sini, nanti akan aku insert fotonya. Alhamdulillah cuma satu, kalau banyak aku tambah bingung lagi ya guys. Dan kalau udah kayak gitu aku udah nggak mau pakai produknya guys. I'm so sorry, aku bilang ini nggak cocok di kulit aku banget, karena sampai bisa menimbulkan jerawat pada satu kali pemakaian. Jadi aku nggak akan pakai lagi, dan nggak tahu nih produknya mau diapain. Pada saat itu jerawat itu muncul, nggak aku kasih obat total jerawat sama sekali ya guys, karena aku ngerasa kalau jerawat yang ditimbulkan akibat dari produk yang nggak cocok di kulit aku, biasanya aku diemin aja dan aku tetap aja melakukan aktivitas skincarean seperti biasa yang menghidrasi kulit aku dan yang nggak macam-macam kayak gitu, dan nanti dia akan balik lagi seperti semula. Jadi aku nggak pakai obat total jerawat, kecuali kalau misalkan jerawat itu tuh kayak jerawat yang hormonal gitu, misalkan sebelum menstruasi, atau misalkan aku makan makanan yang bisa menimbulkan jerawat, karena aku tuh alergi, bukan alergi ya, tapi melainkan kayak aku kalau misalkan habis makan coklat itu biasanya besoknya tuh kayak ada jerawat yang bikin sakit gitu, kayak lindung gitu. Nah biasanya aku baru pakai obat total jerawat. Tapi kalau misalkan kalau misalkan akibat dari skincare yang nggak cocok, ataupun misalkan akibat dari skin barrier aku yang rusak, biasanya aku nggak pakai obat total jerawat, karena menurut aku itu malah memperlama, bikin jerawat aku tetap stagnan kondisinya seperti itu, dan bahkan nanti bisa menimbulkan bekas. Jadi akhirnya ya aku biarin aja, aku masih tetap menggunakan skincare yang menghidrasi kulit aku seperti biasa, dan alhamdulillahirobbilalamin jerawat aku semakin mengempes, dan insya Allah semoga tidak memberikan bekas gitu ya guys. Apalagi habis ini kan lebaran ya, pengennya kan kinclong gitu ya guys. Dan alhamdulillah ya sudah, akhirnya aku tidak menggunakan produk itu lagi. I'm so sorry, something aku kurang cocok dengan produk yang ini. Tapi aku sih yakin banget kalau misalkan banyak produk dari something yang bagus-bagus dan cocok di kulit aku gitu ya. Karena aku kan udah pernah share ke kalian beberapa produk dari something benar-benar cocok di kulit aku itu apa aja, dan memang mereka bagus gitu. Aku kalau bilang bagus ya pastinya bagus di kulit aku. Kalau misalkan nggak cocok ya aku pasti bilang nggak cocok gitu guys. Jadi tidak memaksakan gitu ya guys. Gimana pengalaman aku? Gimana? Udah ruwet belum? Pasti udah ruwet ya. Dan terima kasih ya guys buat teman-teman yang udah nonton video aku yang singkat ini. Semoga bisa memberikan informasi yang baik untuk kalian. Dan kalau misalkan kalian mau cobain, monggo silahkan. Belum tentu nggak cocok di aku, pasti nggak cocok juga di kalian. Itu belum tentu sama sekali ya guys. Kalian bisa cobain sendiri kalau misalkan kalian penasaran sama produk ini, karena menurut aku juga bagus kok produknya, dari segi ingredients juga bagus. Tapi sih guys, aku di sini cuma mau nyaranin aja nih ya, buat kalian yang kulitnya itu super dry atau normal to dry kayak aku, atau mungkin yang kulitnya habis mengalami skin barrier yang rusak kayak aku, jadi belum pulih 100% gitu ya, walaupun udah stabil tapi masih belum pulih 100%. Karena menurut aku kondisi kulit aku juga belum 100% pulih kayak dulu, jadi memang sekarang itu masih sensitif, gampang iritasi. Jadi aku di sini sarankan kalian bisa mencari produk yang tidak ada tulisan atau mengklaim dirinya mengurangi sebum atau mengurangi minyak berlebih, karena biasanya kalau klaim yang seperti itu bisa bikin kulit makin kering gitu guys. Ini juga terbukti di produk ini gitu guys. Jadi aku sih lebih menyarankan buat teman-teman di sini yang kulitnya normal atau normal to oily, karena memang mungkin bisa mengontrol minyak lebih bagus lagi. Dan biasanya kan kalau kulit sensitif tuh nggak cuma kulit kering aja ya, kulit yang normal to oily, kulit yang oily, yang acne prone juga kulit sensitif bisa aja gitu. Jadi ini bisa dicoba buat teman-teman yang kulitnya lebih cenderung ke normal to oily atau normal aja gitu. Kalau kering sih ya terserah sih ya guys, mau dicoba dulu boleh, kalau nggak mau dicoba juga nggak apa-apa, nggak ada yang salah di sini. Oke guys, thank you banget untuk nonton video aku sampai selesai. Semoga teman-teman yang nonton video aku ini bisa sehat selalu, bahagia selalu, dan selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankan. Bye bye guys, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Oh ya, jangan lupa guys untuk like, comment, share, dan subscribe video aku dan video-video aku sebelumnya supaya aku makin semangat untuk bikin video. Bye bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.